sebagai host dan narasumber kali ini. Saya Abdul Haq. Oke. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang agak berat, tapi penting banget buat keberlangsungan negara kita. Kita tahu AI atau kecerdasan buatan lagi booming banget. Tapi pernah nggak kalian kepikiran gimana AI mengubah cara kita memahami kebenaran dalam mengelola pelayanan publik? Sudah aja kesini Abdul Haq sebagai yang ngerti filsafat lah di kelas 1B ini ya teman-teman. Halo Mas Arif, halo Mas Azia, senang banget nih bisa ngobrol berdua lagi nih. Hari ini kita bakal ngomongin topik yang cukup krusial ya, bukan cuma soal gadget atau aplikasi baru di kantor bersama, tapi soal cara berpikir sebagai ilmuwan administrasi publik atau praktisi administrasi publik. Nah, sebelum ke Jawa nih Mas Arif, di judul kita kan ada kata epistemologi. Buat teman-teman yang mungkin pernah belajar filsafat, itu ada di semester 1 ya teman-teman. Itu sebenarnya apa sih hubungannya sama urusan kantor pemerintahan? Oke nih, kalau sedangkan yang ini epistemologi itu salah satu cabang filsafat yang membedah bagaimana cara berpikir kita gitu, asal usul ilmu pengetahuan itu dari mana, sumbernya dari mana gitu. Ini penting buat kita sebagai administrasi publik ya teman-teman ya, karena ini salah satu dasar bagaimana kita berpikir kritis tentang suatu kebijakan atau dalam administrasi publik ini gitu. Oke. Terus kalau sekarang ada AI, apa gitu yang geser Mas kira-kira? Yang biasa itu sebenarnya sumber pengetahuannya Mas. Kalau dulu kita sumber data itu dari wawancara, survei dan lain-lain, sekarang kita punya big data atau sumber pengetahuan baru gitu. Nah ini tuh jadi suatu masalah baru lagi sebetulnya gitu Mas. Oke. Tapi kalau dipikir bukannya itu bagus ya Mas. AI kan kesannya lebih objektif, nggak pakai perasaan, nggak capek dan nggak bisa disuap. Harusnya kebenaran yang dihasilkan AI lebih murni dong. Nah itu dia tantangannya Mas nih. Masalahnya AI itu kita gak transparan gitu. Ada namanya itu black box gitu. Itu misalnya gini, kalau kita rakyat nanya kemana bantuan saya gitu, kok bisa keputus? Masa pemerintah jawab nggak tahu, sistemnya AI yang ngomong kayak gitu. Ya itu kan yang salah gitu. Nah sesuatu yang pengetahuan cacat dalam administrasi publik itu nggak bisa sesuai prosedurnya. Di administrasi publik itu kata transparansi dan incentive itu penting. Nah masalahnya kita nggak tahu nih AI itu dapat data ini dari mana gitu. Terus berarti itu kayak surat dong. Kan tiba-tiba ada. Mirip sih Mas, cuman ya itu dia Mas. Masalahnya kita kalau kita masukin inputnya atau datanya, terus AI hasil output atau hasil kesimpulannya, kita nggak tahu nih kesimpulannya ini AI dari mana gitu. Gil, berarti otoritas teman-teman pindah dari pejabat atau ahli tangan programmer dan algoritma. Dan kalau algoritmanya bias, hasilnya juga kacau ya? Iya Mas, betul. Oke, bisa juga ya. Kalau kita telah mentah-mentah, lalu gimana cara kita tetap bisa pakai AI, tapi tetap sadar secara ilmu administrasi? Solusinya nih Mas, salah satunya itu ada XAI atau Explainable Artificial Intelligence. Gitu. Nah ini bukan cuma ngasih tahu AI bagaimana hasilnya, tapi kenapa hasilnya bisa begitu. Jadi kita gak akan mentah nih gimana suatu output atau kesimpulan ini ada gitu. Tapi kita harus memastikan ke AI-nya bagaimana kok bisa gini hasilnya gitu. Terus juga harus ada campur aduk antara kita dengan AI-nya gitu, kayak hibrida gitu, gabungan antara AI dengan manusia gitu. Bisa kecerdasan hibrida, benar-benar kayak mobil ya Mas. Ya mirip kayak gitu, jadi kayak kita tetap mastiin bahwa AI berguna untuk kita gitu. Tapi kita juga harus berpikir kritis sih, karena AI ini adalah buatan manusia, bukan kita yang ini ngasih tahu AI bahwa ini penting gitu. Kenapa hasilnya bisa begini? Ya jadi intinya kolaborasi gitu antara AI dengan manusia gitu. Berarti birokrat masa depan tidak cuma harus pintar administrasi ya, tapi juga harus jadi bisa membaca algoritma yang kritis Mas. Mas betul gitu.
Oke, luar biasa. Jadi ya AI itu alat yang sangat kuat untuk memperkaya pengetahuan kita, tapi dia bukan Tuhan yang memegang kebenaran mutlak. Kita tetap butuh kompas orang manusia buat navigasinya. Itu mas. Jadi AI ini bukan kayak dia itu petunjuk kan, bukan kompasnya gitu. Kita tetap yang pegang kendali atas apa yang dia buat gitu. Jadi tidak semerta-merta kita terima secara mentah ya. Iya mas. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Arif. Iya sama-sama. Hadir di podcast kali ini, podcast paling gacor dari kelas 1B. Iya. Oke Sobat Amintalk, itu tadi obrolan singkat kita tentang AI, epistemologi, administrasi publik. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi menyusun skripsi atau lagi nugas ya teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Azril, caps dulu.